أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Saudara-saudara Gerakan Cinta Masjid rahimakumullah beserta tuan-tuan jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian Al-Lubab, yakni Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani, sampai pada halaman 45, sampai pada halaman 45, maka hendaklah berniat, itu ya, maka hendaklah berniat dengan menuntun ilmu itu akan keridhaan Allah Ta'ala dan akan negeri akhirat, dan menghilangkan jahil daripada dirinya dan daripada orang yang jahil, dan menghidupkan agama, karena bahwasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu, dan tiada sah zuhud dan taqwa melainkan dengan ilmu, dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sihat badan, dan jangan berniat dengan menuntun ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya dan mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja dan lainnya daripada dunia, maka tiadalah dapat fadilah menuntun ilmu yang tersebut. Itu tuan-tuan bimbingan yang diambil daripada musannif, pengarang kitab ini Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani, daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan menuntun ilmu. Sebelumnya ini sudah kita bincang, itu setinggi-tinggi tugas, sebesar-besar tugas. Karena bila dapat ilmu, berilmu, faham kita tentang satu bab, berarti berilmu. Bila dapat ilmu, maka tugas orang yang berilmu seperti tugas anbiya wal mursalin, mengamalkan dan mengajarkan. Sedangkan tugas anbiya wal mursalin itulah setinggi-tinggi pangkat di dunia, mengamalkan dan mengajarkan. Oleh karenanya menuntun ilmu ada bimbingan niatnya, supaya masuk kita di wilayah yang dijanjikan Allah di dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i itu fi'lun mudhari', isyarat kepada diangkat Allah derajat orang-orang yang beriman dan menuntun ilmu. Diangkat berapa derajat tidak dibagi tahu, sama dengan yusalluna 'alan nabi, tidak dibagi tahu, mengisyaratkan tidak ada batas dari tingginya pangkat orang yang menuntun ilmu di hadapan Allah besok. Itu maksudnya ya. Maka hendaklah berniat dengan menuntun ilmu itu akan keridhaan Allah Ta'ala. Niatkan, sengaja aku menuntun ilmu, sengaja aku duduk di satu majlis ini untuk mencari ridha Allah, keridhaan Allah Ta'ala. Itu niat pertama, itu paling tinggi dulu. Untuk mencari ridhamu ya Allah. Itu ya. Dan akan negeri akhirat.
supaya aku bisa datang ke akhirat, dapat menyediakan bekal-bekal akhirat. Itu niat kedua. Jadi niat itu banyak. Niat itu banyak. Tapi yang paling di depan itu mencari ridha Allah, menuntut ridha Allah. Nah, baru yang kedua niatkan untuk mencari bekalku di akhirat. Karena engkau sudah bagi tahu ya Allah, tak ada ibadat yang diterima yang sah kalau tanpa ilmu. Karena syarat dan rukun itu ada di dalam ilmu. Jadi kalau ada ibadat dikerjakan tanpa syarat, rukun, mubtilat, maka tidak sah. Kalau tidak sah, maka tidak akan sampai ke akhirat. Oleh karena itu menuntut akhirat, niat kedua, negeri akhirat. Kemudian menghilangkan jahil, itu niat ketiga. Ini apa yang ditulis di sini sama di beberapa kitab tasawuf, kitab akhlak. Di antaranya kalau sempat nanti coba tengok ketika Syekh Muhammad Bakhit dari Banjarmasin, ada banyak video-videonya di YouTube, ikuti ketika beliau menerangkan niat dalam menuntut ilmu. Nanti anda punya wawasan yang luas, karena menuntut dari banyak sumber membuat kita punya khazanah yang luas. Kita lanjut. Menghilangkan jahil sudah tadi. Yang ketiga, kemudian jahil daripada dirinya dan daripada orang yang jahil. Maksudnya menghilangkan tidak tahu, jahil, bodoh dari kita dan orang-orang yang wajib kita ajar. Yang wajib kita ajar adalah keluarga-keluarga dekat kita. Dan menghidupkan agama, karena bahwasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu, dan tiada sah zuhud dan takwa melainkan dengan ilmu. Jadi kita niatkan yang sengaja aku menuntut ilmu ini untuk menghidupkan agama. Kata Imam Ghazali, ihya ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Itu makanya diambilnya itu jadi nama kitabnya itu Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena kalau dibuka isi kitab itu, di dalamnya itu sudah maksud yang diletakkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Ihya' Ulumiddin itu sudah diadon, tinggal mengamalkan saja. Jadi kitab Ihya' Ulumiddin itu tuan-tuan bukan kitab tauhid, bukan kitab fikih saja, bukan kitab tauhid saja, bukan kitab tasawuf saja, tak, kitab Islam. Siapa yang membacanya itu difahaminya, maka dia sudah berfikih dan bertauhid dan bertasawuf. Kitab Islam. Makanya dibuatnya namanya itu Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sunat, wajib kita meniatkan itu dan mengusahakannya supaya hasil segala ibadah. Tiada sah zuhud dan takwa melainkan ilmu. Macam mana orang hendak takwa kalau tak ada ilmu? Macam mana orang hendak zuhud? Apa itu zuhud? Tak memperdulikan dunia. Zuhud. Kalau tanpa ilmu bahaya itu. Kita tinggal di dunia, tapi kita disuruh jangan pedulikan dunia. Kalau tak ada ilmu bahaya itu. Bisa saja nanti rumahnya sudah bagus-bagus, dijualnya pergi dia ke emper bawah jembatan. Masalah itu. Padahal yang dimaksud zuhud tidak mengambil dunia, tidak memperdulikan dunia, tidak mengambil dunia yang tidak bermanfaat besok di akhirat. Kalau manfaat besok di akhirat, ambillah dunia itu. Abu Bakar ketika akan dipukul genderang perang Badar, menghabiskan, menginfakkan seluruh hartanya, kebun kurmanya. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka tahu ini kalau dibelanjakan di jalan Allah, ini tak hilang ini. Ini sampai tetap jadi aku punya. Tapi tak dihabiskan Umar bin Khattab karena tahu dia di belakangnya banyak lagi
anak-anaknya yang memerlukan. Abu Bakar dihabiskannya karena memang tak banyak lagi tanggungan, dan memang iman Abu Bakar, kata Nabi, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan semua orang beriman di dunia ni, la rajahat minhu, lebih berat lagi iman Abu Bakar. Dan ilmu, dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal sehat badan, dan jangan berniat dengan menuntut. Berniat kita tuan-tuan menuntut ilmu agar bisa mensyukuri nikmat iman dan akal. Karena nikmat iman dan akal itu paling mahal. Kalau tak ada ilmu, tak bisa disyukuri ni. Nikmat besar dua ni tak bisa disyukuri kalau tanpa ilmu. Jadi menuntut ilmu wajib, di antaranya niatnya agar bisa kita mensyukuri nikmat besar yang Allah bagi, yang bernama iman dan akal. Akal sehat, ya. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya, supaya berhadap manusia kepadanya, maknanya supaya punya apa namanya itu, supaya dikagumi orang, diikuti orang, disukai orang, didengarkan orang, berhadap manusia kepadanya. Itu maksudnya, ya. Mendatangkan dunia dan kemuliaan, supaya mulia, supaya tinggi saya, supaya terhormat saya. Jangan itu niatnya. Dan mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja dan yang lainnya daripada dunia. Sengaja aku menuntut ilmu ini, belajar ini, sekolah ini, kuliah ini, supaya diterima aku oleh raja-raja, supaya diterima aku oleh pembesar-pembesar. Jangan, itu niat yang salah. Maka tiadalah mendapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut itu. Itu semuanya kandas. Tidak ada dapat apa-apa itu. Menuntut ilmu niatnya selain daripada untuk mencari ridha Allah, menghidupkan agama Allah, kemudian mengeluarkan diri dari kejahilan dan seterusnya seperti yang kita sebut tadi, selain daripada itu sia-sialah menuntut ilmu. Jadi kalau begitu anak-anak kita hendak pergi sekolah, hendak pergi kuliah, ada kadang-kadang jauh-jauh ke luar negeri, perlu kalau begitu diajak dulu duduk di rumah, diajarkan bab menuntut ilmu, ditanamnya betul-betul di dalam niatnya, i'tiqadnya, baru berangkat. Jangan asal-asal berangkat saja. Kita letih membiayainya, dia letih menghabiskan umurnya sampai di akhirat masuk neraka. Itu, ya. Jadi hendak disusun niat. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu memeliharakan segala adabnya, karena tiada mencapai akan ilmu dan tiada dan tiada setengah dengan dia, dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Jadi tugas berikutnya tuan-tuan bagi menuntut ilmu ni, hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu itu memeliharakan adab. Karena Rasulullah mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ilmu nombor 2, adab nombor 1. Ilmu nombor 2, adab nombor 1. Tuan guru kita Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki selalu menyebutnya, bahkan mengulang-ulanginya. Aku sangat bangga menengok murid yang berkhidmat. Adab, mendahulukan adab. Aku tak bangga menengok murid yang pinter, cerdas, pinter, otaknya brilian, tapi tidak beradab, adabnya rendah. Itu tidak aku banggakan itu, kata Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang aku banggakan, yang aku sukai, murid yang tak cerdas sangat, tak pintar sangat, tapi beradab. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut al-adabu fawqal ilmi.
Adab tu di atas ilmu. Jadi yang punya ilmu tu Allah. Itu akan dibagikan Allah barakah ilmu kepada orang yang beradab. Akan dicabut Allah barakah ilmu kepada orang yang tak beradab. Adab ni luas, perbincangan adab ni luas. Termasuklah adab ilmu mewarisi mafhum, bukan mewarisi teks saja. Ini teks ini dibaca di hadapan guru, yang kita tahu dibacanya di hadapan gurunya sampai ke pengarang. Pengarang itu pun membaca dari gurunya sampai ke Rasulullah. Itu namanya berijazah secara teks ilmu. Ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, berijazah secara mafhum, pemahaman ilmu. Jadi kita baca kitab seorang ulama, pemahaman yang dimaksudnya di sini kita amalkan, kita anut, itulah warna kita, warna hidup kita, karakter kita. Sebagaimana guru kita pun begitu karakternya, karena dibacanya dan diajarkannya, dipelajarinya dan diajarkannya kitab ini. Sebagaimana gurunya sampai kepada pengarang. Sebagaimana dia pengarang ini dari gurunya sampai ke Rasulullah. Ini namanya ijazah mafhum, pemahaman. Ini namanya sanad pemahaman. Karena rumus ulama-ulama kita ialah as-sanadu minad din, la dina liman la sanadalah. Bersanad, bermusalsal, bersanad, bersilsilah, itu bahagian dari agama. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bersilsilah. Itu rumus di dalam keilmuan. Maksudnya itu apa? Supaya tidak diambil ilmu dari orang yang membaca kitab. Contohnya kitab Syarhus Salikin. Orang tu membaca kitab Syarhus Salikin, tapi apa yang dipesankan oleh si penulis Syarhus Salikin bukan diwarisinya, malah ditantangnya. Jangan. Orang itu tidak bersanad mafhum, pemahaman tidak bersanad itu. Atau kembangkan ke yang lain. Orang memegang-megang kitab Imam Bukhari, mengajarkannya atau mempelajarinya, tapi pemahaman Imam Bukhari sang penulis kitab tak sama dengan pemahaman orang ni. Orang ni tidak sah dikatakan pemegang, pengikut, penerus Imam Bukhari, tidak sah. Tidak bersanad pemahaman orang ni kepada pemahaman Imam Bukhari. Dan ini di akhir zaman kata Rasulullah akan muncul ini orang yang macam ini. Mesti hati-hati. Akan muncul orang yang membaca kitab ulama, tapi ulama yang punya kitab itu tidak diikutinya pemahamannya. Lain pemahaman yang punya kitab, lain pemahaman dia yang memegang kitab itu. Bahkan kadang-kadang langsung bertabrakan. Yang punya kitab itu siapa? Misal Imam Nawawi. Lalu orang ini mengajarkan kitab Imam Nawawi, tapi menyelisihi pemahaman Imam Nawawi. Ini orang ini namanya apa tadi? Tidak bersanad. Apanya yang tidak bersanad? Padahal ijazahnya melengkap. Dia mengambil ilmunya dari gurunya ini mengambil dari gurunya sampai ke Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi. Apanya yang tak bersanad? Mafhum, pemahamannya. Jadi sanad ada dua, tuan-tuan. Pemahaman sanad tulisan, itulah dia yang bisa dituliskan. Dan sanad pemahaman, itu tak bisa dituliskan. Harus ditengok karakternya,
Memang macam karakter orang yang diakuinya gurunya itu kah? Nah itu. As-sanadu binad-din. La dina liman la sanadalah. Sanad itu bahagian dari agama. Tidak beragama orang yang tak bersanad. Maksudnya apa? Tidak sah agama seseorang kalau dia katakan pemahaman ini dia ambil dari seorang ulama atau sebuah kitab, tapi dia tantang kitab itu. Tidak sah. Jadi di akhir zaman kata Nabi ini akan banyak ini yang seperti itu. Akan banyak yang diajarkan kitab Imam Nawawi. Tapi kitab Imam Nawawi disalahi. Yang diajarkan kitab Imam Bukhari. Tapi apa yang dimaksudkan Imam Bukhari disalahi. Nah itu bahaya itu. Nah, jadi kita di dalam bab ilmu perkara yang seperti itu ditolak, mardud. Jadi sanad kita yang kita perlukan sanad ada dua, sanad tulisan bil kitabah dan sanad mafhum pemahaman. Baik, kita lanjut sampai mana tadi? Dan setengah daripadanya. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu ya, menuntut itu memeliharakan segala adabnya, karena tiada mencapai akan ilmu dan tiada setengah dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Okey, kita lanjut. Setengah daripadanya membesarkan ilmu dan ahlinya dan membesarkan gurunya, dan setengah daripadanya membesarkan dia jangan berjalan di hadapannya dan jangan duduk pada tempatnya dan jangan memulai perkataan dan jangan membanyakkan perkataan dan tertawa-tawa di hadapannya melainkan dengan adabnya atau ridhanya, dan jangan melainkan dengan izinnya atau ridhanya, dan jangan bertanya-tanya akan dia masalah pada ketika pada ketika ia jemu, dan jangan diseru akan dia dengan namanya, seperti jangan diseru akan dua ibu bapaknya dengan nama keduanya, dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Nah itu yang berikutnya. Nah ini adab-adab ini banyak sekali, kita baca saja. Membesarkan kitab, maka jangan mengambil akan dia melainkan dengan wudu. Bukan beradab ke pengarang kitab ni saja ya, ke kitab ni pun beradab juga. Apa itu? Jangan bawa kitab tu kecuali dalam keadaan berwudu. Ini agak sulit di zaman sekarang ini. Kalau dah masuk bag, masuk tas, tahu-tahu batal wudu, udah malas pula mengambil wudu ya. Karena bahwasanya ilmu itu nur dan wudu itu nur, maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wudu, dan jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Situ ada kitab, kita lunjurkan kaki kita, jangan. Maksudnya setinggi, sama tingginya kaki kita itu dengan kitab. Kalau di situ ada kitab, kita hunjur ke arah situ, tapi kitab di atas, kaki di bawah, tak apa. Jadi tuan-tuan, kitab itu di dalamnya ilmu. Itu makanya tak boleh, itu makanya mesti beradab ke kitab. Kitab itu di dalamnya ilmu. Ilmu itu nur. Nur. Jadi kalau ilmu itu nur, wudu itu nur. Batal wudu itu zalam. Zalam itu artinya rendah, gelap, tak ada nur. Setan pun bebas-bebas saja menjamahnya. Tapi kalau berwudu itu artinya punya nur. Setan tak bisa dekat. Tak bisa dekat. Yang hina-hina tak bisa dekat. Makanya disuruh berwudu, membawa kitab tadi.
dan seterusnya. Dan jangan menghantarkan atas suatu maka yaitu haram, melainkan kerana hajat dan melainkan kerana hajat. Maksudnya tuan-tuan, jangan masukkan apa-apa di dalam kitab tu kecuali hajat. Apa itu di antara contoh hajat? Penanda misalnya, penanda. Kalau selain itu jangan bikinnya Quran jadi tempat penyimpanan duit biar tak mempan tuyul misal. Jangan, itu merendahkan Al-Quran tu, atau tafsir atau kitab fikih. Jangan buat dia jadi dompet penyimpanan ya. Tapi kalau menjadi penanda, ya niatnya untuk penanda biar mudah membacanya. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu, membesarkan tolannya yang bersekutu pada menuntun ilmu dan memeliharakan daripada perangai yang keji-keji dan menjauhkan dia, kerana bahwasanya ia anjing maknawi. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk malaikat daripada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang, dan hanya saja menuntun ilmu itu dengan wasitah malaikah. Nah, ini yang berikutnya tuan-tuan, daripada membesarkan ilmu itu, membesarkan tolannya. Apa artinya tolannya itu? Yang bersekutu pada menuntut ilmu. Siapa itu? Kawan kita. Kita menuntut ilmu tidak satu orang, ada grup. Kita satu grup itu disuruh Nabi untuk saling menghormati, memuliakan, memaafkan, menolong, begitu. Tidak disuruh menuntut ilmu seorang-seorang, pandai seoranglah, tidak. Disuruh berjamaah. Ar-rahmatu ma'al jamaah, kata Nabi. Makin besar kumpulan tu, jamaah tu, makin banyak rahmat dikirim Allah. Makin sikit kumpulan tu, makin sikit rahmat dikirim. Jadi ar-rahmatu ma'al jamaah. Ini kalau nantilah kalau dah nikah ini, yang muda-muda ni bawa bini. Kalau sekarang masih lajang-lajang lagi, tak payahlah bawa bini ya. Nanti kalau sudah menikah, bawa bini. Karena itu memang disuruh begitu. Makin banyak jamaah, makin besar dikirim Allah rahmatnya. Kemudian takut nanti tak cukup waktu tanya jawab. Masih ada lagi. Nanti ingatkan waktu sesi tanya jawab. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa tiada wara' pada menuntun ilmu, dibalakan dia dengan salah suatu daripada 3 perkara. Kalau tak wara' harus kita fahami. Wara' itu apa? Menjaga diri dari perkara-perkara yang batil, baik berbentuk haram dan lain-lainnya, dan sia-sia dan lain-lainnya. Itu wara' namanya. Memelihara diri untuk tidak selalu tercebur kepada perbuatan tercela. Menjaga itu namanya wara'. Adanya usaha menjaga itu namanya wara'. Nah, mari kita tengok. Dibala, kalau tak wara', dibala akan 3 perkara. 1, dimatikan dia pada ketika mudanya, atau jatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri, atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih wara', niscaya adalah ilmunya terlebih manfaat, dan belajar terlebih mudah, dan segala faedahnya terlebih banyak. Jadi tuan-tuan, kata Nabi, kalau tak wara' dalam menuntut ilmu, maknanya orang ni dah menuntut ilmu, dah tahu banyak, tapi tak menjaga dirinya. Artinya tadi wara', tak wara'. Apa itu tak wara'? Tak dijaganya dirinya dari keterceburan kepada dosa. Tak dijaga. Enak saja. Tiba masa buat dosa, buat. Tiba masa beribadat. Tiba masa bikin dosa lagi, buat. Padahal dia sudah berilmu. Nah,
orang ni berpeluang mendapat 3 musibah. Pertama tadi apa? Dimatikan dia pada ketika mudanya. Arti muda di sini tuan-tuan, belum sempat membekali diri, bukan muda umur di sini. Belum sempat ada bekal. Ya, kesalahannya tadi belum taubat, dia udah mati, mana ada bekal? Muda lah itu. Bukan muda umur. Imam Nawawi itu sepakat semuanya orang sedunia ini mengatakan itu manusia yang di golongan paling tua matinya. Padahal matinya umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Tapi kenapa semuanya ulama melihat dia orang yang paling tua di antara ulama-ulama? Karena khidmatnya pada umur yang sedikit itu. Amalnya dalam umur yang sedikit itu. Dia adalah pemecah rekor. Pemecah rekor. Pengarang paling banyak di kalangan ulama Islam. Pengarang kitab. Paling banyak menulis kitab. Dan tulisannya bukan kaleng-kaleng. Bukan hau-hau. Sepakat umat di dunia ini mengatakan tulisan Imam Nawawi belum ada yang bisa mengalahkannya tentang bab haid. Bab haid yang paling lengkap itu tulisan Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi tak pernah nikah. Karena umur 40 tahun dah meninggal. Asal ditanya keluarga, kenapa tak menikah? Menikahlah dulu. Ditanya kawan, menikahlah dulu. Apa jawab Imam Nawawi? Telah digantikan Allah kelezatan berumah tangga dengan kelezatan mengurus agama. Itu jawabannya. Jadi kalau kelezatan berumah tangga tak ada, ya tak apa-apalah, tak menikah. Awak hilang tak kelezatan berumah tangga? Tak hilang, berumah tangga lah. Biar nanti bawa bini sini kalau dah berumah tangga ya. Baik, satu. Yang kedua, jatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Apa itu maksudnya? Tepi-tepi negeri. Tak dianggap. Hidupnya tidak dihitung di kalangan kaum muslimin. Adanya tak adanya dalam urusan beragama, tak ada orang kehilangan. Tak ada. Itu penghinaan di dunia itu. Di akhirat pun nanti begitu. Tepi-tepi negeri. Atau yang ketiga, dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja yang raja-raja yang tidak saleh. Itu pun hukuman itu. Kalau orang menuntut ilmu tak wara, tak dihargainya dirinya, tak dihargainya ilmu yang sedang dituntutnya, dihukum Allah dia dengan dibikin Allah dia ABK, bos yang fasik, anak buah daripada pemimpin yang fasik. Sedangkan Rasulullah mengajari kita, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wahai Allah, janganlah kau jadikan pemimpin bagi kami orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah, dan orang-orang yang tidak cinta kepada kami. Jangan bikin pemimpin kami begitu orangnya. Tidak takut kepada Allah dan tidak cinta kepada kami, kepada rakyatnya. Itu disuruh Nabi kita doakan itu. Jadi jangan pula awak berfikir, oh ini ustaz ni dah mulai kampanye lah ni. Tak, itu memang begitu. Ada tak ada masa kampanye, Nabi ajari kita begitu. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wahai Allah, jangan tusallit, jangan kau bikin pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Dari mana itu datang? Dari orang-orang yang menuntut ilmu tetapi tidak wara'. Akan muncul pemimpin untuk memimpin mereka seperti itu.
Jadi kalau ramai di sebuah negeri itu orang yang rajin menuntut ilmu tapi tidak wara', maka salah satu hukuman kepada mereka, dikirimkan Allah pemimpin yang jahat kepada mereka. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih wara', niscaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah dan segala faedahnya terlebih banyak. Jadi tuan-tuan, wara' itu sebenarnya engine belajar, mesinnya belajar. Siapa yang hendak menuntut ilmu dalam bidang apa pun, bukan ilmu syariat saja, ilmu umum pun begitu. Wara' dalam menuntut ilmu itu mudah dia. Itu diterima hukum kausal, hukum sebab akibat pun begitu diterima. Karena kalau baik kita, loyal kita, ikhlas kita kepada guru tu pun ikhlas mengajarkan ilmunya, maka Allah turunkan nur, barakah, berkat, barakah. Baik. Dan setengah daripada wara' yang kamil, wara' yang tinggi, yang sempurna, yang kamil, bahwa memeliharakan ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur dan daripada membanyakkan perkataan yang sia-sia, dan memeliharakan ia daripada makan dan makan akan makanan pekan, karena makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis. Tapi ingat ya, tadi sudah disebutnya di pangkal, ini wara' yang tinggi. Bukan semuanya orang mampu ini. Jangan pula keluar kita dari sini teriak-teriak, oh tak boleh lagi belanja di pasar Bukit Tembak. Mau ke mana lagi belanja? Memang itu pasar di kita ni. Pekan itu pasar. Kata Nabi, pasar itu sejahat-jahat tempat, seburuk-buruk tempat pasar. Jangan pula rumah awak sudah dekat pasar, besok awak pindah dari situ. Kemana awak pindahnya? Maksudnya, mulai dari zaman Nabi, memang pasar itu tempat yang bebas didatangi oleh siapapun, kapanpun. Oleh karena itu, segala jenis kejahatan berpeluang dikerjakan di situ. Beza dengan masjid. Masjid bebas tak didatangi orang? Bebas, tapi orang tertentu. Orang yang tak Muslim boleh tak dia masuk-masuk? Tak boleh. Kecuali pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi tentu yang baik-baik sajalah yang masuk masjid. Kalau pasar, semuanya orang boleh, itu maksudnya. Okey. Dan mana tadi? Terlebih hampir bagi najis dan khianat. Tipu menipu banyak di pasar, khianat. Dan terlebih jauh daripada zikrullah, ibadah, susah ditemukan di pasar. Kenapa? Karena sudah banyak kejahatan-kejahatan. Dan terlebih hampir kepada lalai, dan lagi kerana bahwasanya mata segala fakir jatuh atas tiada kuasa mereka itu membeli akan dia. Maka jadi menyakiti mereka itu, dengan demikian itu maka hilang berkatnya. Ini berasal dari hadis Nabi. Kata Nabi, tuan-tuan, fa'akthiru, kalau kamu tak mampu membagi makanan milikmu atau minuman milikmu, tak mampu bagi pada orang, berusahalah jangan nampak pada orang tu. Kalau sudah nampaknya makananmu itu, minumanmu itu, cari jalan supaya mampu membagi ke dia, walaupun sedikit. Karena makanan, minuman yang sudah nampak ke orang tapi tak dapat kita bagi ke orang, barakahnya sudah hilang. Dicabut Allah barakahnya. Tinggal apa? Ampaslah. Kalau barakah dah tak ada di dalam makanan tu, ampasnya lah yang ada. Karena barakah itu yang membuat sehat, yang membawa orang kepada mau beribadat, barakah itu. Kalau dicabut Allah barakah, hanya sekadar kenyang saja, tak kuat untuk beribadat itu. Jadi kata Nabi, kalau menggulai kamu yang banyak, yang akan menguap ke sebelah wanginya, fa'akthir ma'aha.
Idza tabahta maraqatin fa'akthir ma'aha. Kalau kau menggulai yang beraroma, banyakkan kuahnya. Itu bahasa halus supaya orang yang menggulai semuanya bisa bersedekah ke sebelah rumah. Jadi Nabi sebut fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya. Tentu bagi orang yang gulainya sikit tapi kuahnya sudah disuruh banyakkan, tentu sedekah kuah masih bisa. Bukan lugu-luguan awak mengartikan hadis tu. Menggulai apa pun dia yang sampai ke tetangga kuah tok. Kalau isinya tak sampai, terbalik itu. Bukan itu artinya. Ada nanti satu waktu orang menggulai atau masak sesuatu yang wangi, tapi tak terbagi karena sikitnya, namun masih juga sampai ke sebelah. Karena dibanyakkan kuahnya ketika isinya sedikit. Ketika isinya banyak, ikut isinya, jangan kuahnya saja. Pura-pura lugu. Itu begitu tuan-tuan. Termasuk itu adab sesama muslim itu ya. Hilang berkatnya kalau ada makanan, minuman kita, apalagi kanak-kanak yang belum dewasa. Jangan coba-coba melewati kanak-kanak yang belum dewasa, membawa makanan, minuman yang kita tak sanggup membaginya. Jangan. Fa'adakhilha sirran, kata Nabi. Kalau kau memang betul-betul tak mampu, entah apa alasanmu, kau lah punya tahu, tapi betul-betul tak mampu membaginya ke budak-budak yang belum dewasa yang melihatnya, sirran, sembunyikan, jangan nampak. Kalau nampak, yang awak bawa itu ampasnya, barakahnya sudah dicabut Allah. Kenapa? Kepada orang lemah. Itu budak-budak orang lemah, belum ada tempat tanggung jawab dia. Kepada orang lemah awak tunjukkan makanan yang awak tak dapat membaginya, hilang barakah, dicabut Allah barakah. Ya, tinggal silakan tuan-tuan, sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan uraian atau di luar daripada uraian yang dianggap perlu, dipersilahkan. Terima kasih Buya. Ya, Berkenan dengan penuntut ilmu. Sebagai kepala keluarga, ada di situ konten-konten YouTube yang bisa dipilih untuk menuntut ilmu bersama-sama. Nah, gimana caranya kita mencari kisi-kisi atau tanda-tanda konten YouTube itu yang kita tonton bersama atau kita pahamkan bersama anak-anak kita itu sesuai dalam tidak menyalahi untuk mencari keridhaan Allah. Karena memang ada beberapa yang sepertinya sesuai, tetapi setelah beberapa hari direnungkan tidak sesuai gitu. Terima kasih Buya. Baik, terima kasih. Jadi soalannya, mana konten yang baik ditonton kita dan keluarga kita sehingga manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita? Jawabannya ini luas ini. Tentu saja YouTube ini atau yang sejenisnya ini yang menyebabkan zaman ini beza dengan zaman sebelumnya, sehingga orang di zaman kita ni bisa duduk di majlis ilmu walaupun bobot pahalanya tak sama, bisa duduk di majlis ilmu Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, ulama Fulan dengan menonton dari awal sampai akhir pengajian-pengajiannya. Itu hampir mirip walaupun tak sama persis. Muajahah, talaqi, musyafahah itu memang tak bisa digantikan. Tapi mengingat masa lalu, kalau nak pergi mendengarkan pengajian Profesor Dr. Ali Jum'ah, mesti terbang ke Mesir lah. Kalau tidak macam mana zaman dulu? Kalau nak mengikuti pengajian Habib Umar Al-Hafiz, mesti terbang ke Yaman lah. Berapa biaya, berapa waktu. Tapi sekarang tak. Kita bisa mengikuti di bilik kita dan mengulang-ulangnya berapa kali, kurang faham, ulangi lagi, atau mencari yang ada teksnya kalau mereka berbahasa yang kita tak faham. Alangkah mudahnya.
Ini kelebihan zaman kita. Namun tugas kita hendak kita cermati, karena ilmu yang manfaat untuk kita di dunia kita dan di akhirat kita adalah ilmu yang sejalan, seiring, searah dengan apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu tentang urusan agama ni, itu Al-Quran itu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Urusan agama ni bertanya kepada ulama. Tentang apa? Tentang apa saja. Sepanjang kita tak jelas atau tak tahu, bertanya kepada ulama. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpecah kaum Yahudi itu pemahamannya, fikrahnya, mulai dari tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, terpecah itu kepada 71 golongan, 71 firqah Yahudi. Terpecah Nasrani kepada 72 golongan. Terpecah nanti umatku kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Itu hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Semuanya kata Nabi masuk neraka kecuali satu. Bangkitlah sahabat. Ya Rasulullah, betapa susahnya kami mencari yang satu di antara 73. Macam mana ya Rasulullah kami mengetahui yang satu dari 73? Kata Rasulullah, maka Nabi wa ashabi. Macam mana kamu tengok aku, pemahamanku, ajaranku yang kuajarkan kepada sahabat-sahabatku ini, dan yang mereka ajarkan, mayoritas mereka mengajarkan besok kepada mayoritas tabi'in, dan yang tabi'in, mayoritas tabi'in mengajarkan kepada mayoritas tabi'in, itu ikuti. Karena jumlah mayoritas itu tidak dibiarkan Allah itu dalam kesesatan. Tidak dibiarkan Allah. Kalau dibiarkan Allah dalam kesesatan, bermakna Allah tidak menjaga agamanya. Sedangkan Al-Quran menegaskan berulang-ulang kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang punya agama ni, kami yang punya Al-Quran ni, kami yang punya agama ni, syariat ni, kami yang bertanggung jawab menjaganya, kata Allah. Makanya tak bisa dipelesetkan orang ini agama ni sampai kiamat. Untuk mayoritas. Kalau untuk satu-satu golongan, satu-satu negeri, satu-satu negara, beberapa golongan bisa, tapi tak tahan lama. Tak tahan lama. Pasti didatangkan Allah mujaddidnya untuk mempertahankan agamanya. Nah, situs yang hendak kita konsumsi dan keluarga kita mengkonsumsi, situs yang kata ulama-ulama kita, ini sefaham dengan kita, ini sealiran dengan kita, ini semazhab dengan kita, ini betul, ini hak. Kata siapa? Kata ahla zikri, kata ulama yang kita ketahui bahawa dia pun sealiran, semazhab, sefaham dengan mayoritas ulama-ulama di dunia ni. Karena tak dibiarkan Allah di dunia ni jumlahnya mayoritas tapi sesat, tak dibiarkan itu. Jadi dari sejak sepeninggal Nabi, kalau anda membuat peta, kaum Khawarij, pelencong, Khawarij artinya pelencong. Pelencong tetap ada dari zaman ke zaman, tapi tidak pernah mayoritas. Tidak pernah. Tetap itu minoritas. Karena itu jaminan Al-Quran. Tidak boleh mayoritas itu. Kalau mayoritas, berarti batal penjaminan Allah kepada kebenaran agama ini. Jadi mudah saja itu sebenarnya. Hendak mengkonsumsi video yang banyak di YouTube ni macam mana siasatnya, caranya? Bertanya kepada ulama atau lihat faham yang diusung oleh mayoritas ulama-ulama besar di dunia ni dari timur ke barat kah atau tidak? Nah, itu aja. Kalau diusung oleh mayoritas ulama-ulama yang besar-besar dari zaman ke zaman, itu yang diusung ustaz tu, ikuti pengajiannya. Tidak akan tersesat itu. Itu maksudnya ya. Baik. Next. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita bahagian penutup barangkali ya.
Sudah habis waktunya ya. Silakan, ada soalan lain barangkali? Tak ada. Bahagian penutup, tuan-tuan, bab kita ini menceritakan tentang fadilat mulai daripada niat sampai kepada pelaksanaan menuntut ilmu, sampai kepada orang yang sudah mendapatkan ilmu, apa adabnya. Adabnya bagi orang yang sudah berilmu hendaklah ianya wara'. Wara' itu artinya ada niat untuk mengerjakan apa yang dia sudah tahu. Jangan kebalikannya gaya hidupnya. Dia sudah tahu tapi dialah orangnya yang paling utama mengabaikan, meremehkan, meninggalkan apa yang sudah dia tahu. Itu nanti ditutup Allah itu hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Cuba tengok di luar sana, banyak orang yang pintar, titelnya boleh tahan. Dulu pun mula-mula muncul dia, bagus dia. Tapi kerana diikutkannya hawaun muttabi', diikutkannya sikit kebatilan itu, di tengah-tengah dia yang berilmu seperti itu, diikutkannya perintah kebatilan sikit, lama-lama ditutup Allah hatinya. Maka yang ada, dijauhkan Allah dia dari lingkaran orang-orang saleh. Jadi apa dia? Ya jadi penolong kebatilan lah. Jadi backing kebatilan, jadi pembantu, penguat, pembackup kebatilan. Itu mula asalnya itu adalah orang yang tidak wara' dalam ilmunya. Jadi bahasanya ini agak kuno, tapi yang dicakap ni ada sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ada. Betapa banyak ilmunya si fulan ini, banyak ilmunya, tapi makin hari makin diabaikannya ilmunya, tidak wara', diabaikannya ilmunya, maka dihukum Allah dia dengan dihinakan dia. Apa kerjanya? Mempertahankan, menyokong pemerintah yang zalim. Itu tadi yang hukuman yang ketiga ya. Dikirim Allah kepadanya pemerintah yang jahat, maka dibikin Allah lah dia sebagai penyokong itu, penyokong yang jahat tu. Jadi berlindung kita kepada Allah daripada kondisi yang seperti itu. Itu bukan tak ada asbab, ada asbabnya. Asbabnya itulah dia orang-orang yang berilmu tapi tidak wara' dalam ilmunya. Apa arti wara'? Menjaga ilmunya itu, menjaga kemuliaan ilmu itu, meletakkannya di tempat yang pantas. Jangan letakkan di tempat tak pantas. Misal, anda sudah tahu khamar itu haram, tapi walaupun anda tak minum khamar, tapi anda berhahahihi, cengengesan di depan orang duduk-duduk yang meminum khamar. Jadi orang selama ini yang tahu kalau anda orang berilmu tu, orang apa namanya itu, marah. Tapi marahnya itu tak bisa dicakapnya, karena awak tak minum. Hanya awak suka cita di samping orang minum khamar tu. Itulah yang tidak wara'. Kalau awak ikut minum, bukan tak wara' lagi namanya, udah maksiat. Ini dia tak ikut minum, tapi dia bercengengesan di samping-samping orang tu. Tidak wara'. Tidak wara' tu hukumannya boleh dikirimkan Allah kepadanya pemerintah yang akan mengendalikan dia, yang jahat kepada dia. Boleh diletakkan Allah dia di tepi negeri. Apa itu di tepi negeri? Tak punya apa-apa andil dalam kehidupan. Dalam urusan dunia tak punya apa-apa. Dalam urusan akhirat tak punya apa-apa. Itu di tepi negeri. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bagi tandanya nanti faedah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, ya azim, ya ghafur, ya wadud, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlina. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.